Ini alhamdulillah ada tamu dari Papua yang akan bercerita, berdiskusi tentang kondisi dakwah di sana. Ada Ustadz Dwi, kemudian ada Ustadz Hasan. Kita akan sharing, ngobrol bareng-bareng dengan beliaunya begitu. Ustadz Dwi, Ustadz Hasan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Perjalanan jauh Ustadz. Iya lumayan. Oke, langsung ke ini Ustadz. Ustadz dari Kabupaten mana Ustaz? Kabupaten Raja Ampat. Iya, tepatnya di distrik Selawati Tengah, Kampung Waibu, ya, di ujungnya Sorong. Ujungnya Sorong. Kalau Ustadz Hasan domisili di sana? Saya spesial untuk dakwah perintisan. Perintisan di Papua Barat, ya di Raja Ampat, di Manokwari, Sorong Selatan, Bintuni dan Fakfak. Ya. Baik, mungkin belum banyak umat Islam ini khususnya di Jawa yang mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi dakwah di Papua sendiri. Mungkin Ustaz Dwi bisa mengawali diskusi pada hari ini. Iya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang di Papua itu hijrah tahun 93 Ustaz. Tahun 94 saya sudah mengawali dakwah di sana karena saya melihat kondisi itu terlalu beda jauh dengan saudara kami yang dari Nasrani ya. Waktu itu kami di Sorong Kabupaten dulu ya, dalam waktu singkat waktu itu saya langsung mendirikan namanya SMP Gupi ya. SMP Islam Gupi. Iya, yang penuh di Ormas Golkar ya, Partai Golkar waktu itu. Nah, dalam perjalanan dakwah memang saat itu masih sangat sulit memang. Banyak kendala yang saya hadapi, tapi itu adalah bagi saya adalah hal yang biasa, memang seperti itu. Nah, kemudian tahun 99 ya, saya pegawai negeri ya. Saya pegawai negeri, saya guru SD, tapi lebih banyak saya di luar itu adalah sebagai seorang ya katakanlah guru ngaji ya, TPA ya, sore dan malam. Nah, tahun 99 saya dimutasikan saya. Ini masalah tentang jilbab waktu itu. Iya, jilbab. Tahun berapa gitu? Itu tahun 96, 78 itu di sana ada kampanye jilbab. Jadi sedangkan waktu itu umat Islam sendiri banyak yang juga belum menerima. Nah, singkat ceritanya ya itu dipermasalahkan ya, saya dimutasi karena itu di daerah Jempat, tepatnya di Kampung Sakabu di daerah Muslim Papua ya. Dari situ saya nggak kapok ya, kemudian saya juga mendirikan lagi TPA situ lagi, dan anak-anak yang situ yang baik saya kirim ke mana ini, ke Balikpapan, ke Hidayatullah. Ada yang saya kirim ke Pantai Asuhan, ke Muhammadiyah Sorong yang waktu itu pengasuhnya Pak Nur Sidik dari Solo Grugi juga sini. Iya, jadi dan juga ke yang lain tempat, ke Albir juga ya. Nah, ini dalam rangka untuk kedepannya bisa membantu kami. Ya. Nah, tahun 2007 saya memulai itu mendirikan sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah. Waktu itu umurnya cuma 3 Ustaz. Saya nekat itu. Saya menggunakan gedung SD. Teman-teman SD yang mau membantu kami, ya membantu kami. Ya. Tahun pertama 3 siswanya, tahun kedua ada 12 siswa. Alhamdulillah kami dibantu oleh MCF. Dengan gedung itu dari Muhammadiyah, MCF, alhamdulillah sudah berdiri sampai sekarang. Dengan siswanya sekarang sudah mendekati 40-an. Kali ini 70. Nah, kemudian tahun 2014 saya mendirikan MTS. Karena untuk aliyah ini saya sulit mendapatkan suplai siswa. Nah, makanya saya mendirikan MTS Muhammadiyah juga. Plus dengan boarding school-nya yaitu asrama. Nah, setelah berdiri ada asrama takfiz yaitu RQ ya, Al-Badar, kemudian ada MTS, ada Madrasah Aliyah, termasuk juga tumbuh berkembangnya majelis taklim. Di sana ada 4 majelis taklim ya. Itu kami sangat kekurangan tenaga.
Bahkan selama ini banyak di sekolah-sekolah sekitar kami itu yang tidak punya guru agama, Ustaz. Ya, pernah kita dikirim dari Albir, namun terputus. Ya karena pendanaan mungkin ya. Nah, kemudian juga kami tadi di Jawa, susah setengah mati saya cari di sini. Karena takutnya Papua itu katanya sering ribut ya. Nah inilah saya datang ini dalam rangka untuk menyampaikan bahwa Sorong, Raja Ampat itu adalah daerah yang aman. Pendatangnya banyak, musuhnya banyak, tapi tenaga pengajar agama yang di pulau-pulau hampir tidak ada, Ustaz. Yang di SD yang dididikan tadi SD Aisyah itu atau yang sekolah lain itu yang siswa yang di sana itu orang penduduk asli atau orang Jawa yang pindah ke sana? Campur, Ustaz. Campur ya. Dicampur ada suku Papua asli Moi, ada dari Makassar, dari Jawa, dari Batak. Ya kan sana kan banyak pendatang, Ustaz ya. Nah, begitu. Nah, sekarang ini kami membuka baru sekolah di Kota Waisai namanya SD Aisyah. Juga guru agamanya juga nggak ada. Kemudian yang ada juga di Teluk Menyelibit, jauh dari kami itu ada 1 hari perjalanan perahu. Ya, ini nggak ada guru agamanya, Ustaz. Sama sekali. Dan ketika ada ini saudara kami Pak Hasan ini yang dai yang ke Halmahera, Maluku dan Sorong Selatan itu mengirim Quran ke sana, nggak ada yang bisa baca Quran, Ustaz. Nah, namun kami tetap optimis ya. Tetap nanti akan membantu. Harapan kami dengan kondisi seperti ini, sekiranya dari Jawa khususnya ya, yang sudah bertebaran banyak orang yang berilmu agama, bisalah kiranya menengok kami. Jangan kalah dengan yang dari saudara kita Nasrani. Di sana itu setiap kampung ada dai dari saudara kita yang Kristen, tapi kita tidak ada. Pada kita mayoritas, Indonesia mayoritas. Ini beda sekali. Gereja di sana megah-megah, kampung Kristennya indah-indah, Ustaz. Nah, kampung kita di sana kurang, jauh beda. Nah, untuk itulah dai di sana tidak hanya sekedar nanti itu mengajar ngaji, tapi juga membina tentang masyarakat juga sekitarnya, Ustaz. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Saya mengetuk nurani dari rekan-rekan dai-dai muda di sini bisa membantu kami di Papua, di Maluku ya, khususnya Indonesia Timur, Ustaz ya, yang sekarang masih minim dai. Dan sekarang kami ini memiliki 3 wilayah pembinaan untuk ini dari dakwah, itu di Misol. Jauhnya dari kami adalah 1 hari perjalanan, Ustaz. Ya, dari Misol ini. Kemudian di Selawati Tengah, ya, kemudian di Waigyu. Ya, ini rata-rata setiap kampung tidak ada dai atau guru ngaji. Nah, Bupati kami sudah berusaha, Ustaz, setiap tahun mendatangkan dai dari Banten, namun belum bisa mencukupi. Nah, untuk itulah kami ingin bersinergi, ya. Kita juga ingin berbuat di sana, ya, ingin merangkul rekan-rekan kami dari Jawa ini untuk mau ke sana, ya, dengan niat berdakwah di sana. Hidup dan mati itu kan di mana saja kita, Ustaz ya. Ya, ini yang kita harapkan, Ustaz ya. Jadi, dan kalau misalkan ada dai dari ke sana, ya, dari Jawa ke sana, sebetulnya di sana juga ada potensi, ya, potensi yang bisa dikelola di sana. Nah, itu yang sisi kekurangan dai. Dan juga di sana tuh mahalnya transportasi. Ya, saat ini bila mana kami teman-teman untuk mendatangkan dai dari Uni Muda, dari UMS Sorong, dari Kota Sorong, itu charter pakai perahu kecil itu 2 juta PP, Ustaz. Ya. Berapa lama? Itu perjalanan 2 jam lebih. Itu pun kalau pas ada dai yang mau kita undang, Ustaz. Nah, kan rata-rata kan juga namanya dai kan juga butuh income ya. Nah, tapi alhamdulillah saya mendapatkan dai yang memang siap untuk datang ke kami yang tidak dibayar gitu ya. Nah, tapi terkendala transportasi. Ya, ini, transportasi ini. Dan juga bila mana dai-dai juga ada yang memberikan masukan. Coba Pak Dwi, ini sudah ada dai yang mau ke daerah Bapak, mungkin ada khusus ya tempat singgah dai gitu ya. Jadi ketika dai itu datang, di situ ada tempat untuk berteduh situ, Ustaz.
untuk istirahat apa gitu. Nah ini beberapa hal yang memang kami rasa sangat butuh, dan karena kekurangan itu ya, pertama adalah dai ya, syukur-syukur S1 ya, syukur-syukur S1 Ustaz ya, kemudian juga alat transportasi ini sangat urgen sekali. Setiap tahun bila mana kami kurban sapi ya, untuk mengirim ke pulau-pulau Ustaz itu cukup mahal ya. Kalau ke WSI itu 12 juta ke kota WSI. Kalau pulau sekitar masih murah, 800 ya, 1 juta ya, untuk pengiriman 1 ekor sapi ya. Dan bila mana kita punya sendiri perahu, subhanallah ini bisa membantu kami. Nah, terus fungsi lain dari perahu itu Ustaz ya, tidak hanya untuk antar jemput dai, ada yang penting lagi, misalnya gini, membantu orang yang sakit mendadak, ibu-ibu melahirkan ya, tamu-tamu yang lain, dan juga untuk mobilitas belanja di kota. Ini perahu walaupun kecil, ini kami sangat butuhkan. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini, ada para donatur ya, atau mungkin lembaga ya, yang bisa membantu kami menengok ke sana ya. Syukur-syukur ada lembaga yang langsung ke sana menengok, oh ternyata ini yang ada di lapangan. Nah gitu, nanti kita akan ajak keliling Raja Ampat untuk menengok kampung-kampung muslim yang sampai hari ini memang tidak ada dai yang mengajar siswa. Nah maka ketika anak-anak dari Pulau Raja Ampat itu Ustaz ya, kemudian dikirim ke pesantren, banyak yang nggak kerasan ya, karena memang dia tidak punya dasar Ustaz. Dasarnya hanya sekedar apa yang ada di situ. Nah, jadi untuk itulah, apalagi yang namanya di Teluk Mayalibit Ustaz. Di Teluk Mayalibit itu namanya di Kampung Beo. Itu jarak dari saya itu 1 hari perjalanan perahu. Nah, beliau kirim Quran ke saya, dibawa teman saya ke sana. Nah, nggak ada yang bisa baca. Ya karena memang belum ada guru ngajinya yang pas. Ada guru ngaji kan, tapi nggak istiqomah. Karena apa? Ekonomi juga. Beda dengan yang dari saudara kita yang Nasrani Ustaz. Ketika situ ada dai dari dewan mereka, langsung menghidupi dai-nya mereka di sana. Ini perbedaan kita Muslim dengan Nasrani ya. Ini sangat jomplang sekali. Kalau dari Nasrani ngirim tenaga pengajar ya di jemaatnya di pulau-pulau dan di daerah pergunungan sekalipun, itu langsung dengan maisanya, dengan mukafaahnya. Beda dengan kita. Ya, inilah yang menjadi kelalaian kita ya. Kita punya warga yang besar tapi pembinaannya yang sangat jauh dari harapan Ustaz. Ya, ini mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ya bisa membuka hati ya dari teman-teman di Jawa ini. Ayolah kita bermujahadah ya, mati hidup itu di tangan Allah ya. Ilmu yang sudah ada ini mari kita bawa ke Papua, kita bawa ke Maluku, Indonesia Timur, yang di sana banyak sekali yang perlu dikerjakan di sana ya. Ustaz, saya potong Ustaz, kalau di sana itu ada pertentangan tidak dalam berdakwah gitu? Ada. Justru ini yang aneh nih Ustaz ya, untuk sekarang ini ya. Kalau era tahun 90 sampai 2005 itu masih ada sedikit pergesekan antara kita dengan warga Nasrani. Tapi era 2005 sekarang ini justru pergesekannya dari teman sendiri. Iya, teman sendiri ya. Ormas dengan yang mengaku ormas ini ya, nanti ada juga yang jelekan seperti ini, tapi itu hanya ada di beberapa tempat saja Ustaz, tidak semua. Tapi kalau yang justru yang di kampung-kampung muslim Papua itu open, terbuka, siapapun yang datang mau ngajar anak dipersilahkan ya. Ini buktinya saya sudah buktikan ya. Saya sudah buktikan di Kampung Moi tidak ada perbedaan, tidak, semua open. Dan untuk Kendala tidak ada. Saya dari Blora Ustaz. Oh Blora. Iya. Kemudian ada Bapak Ibu pekerjaan ya? Iya, Bapak Ibu itu kan transmigrasi tahun 82, transmigrasi guru.
ke Sorong. Ya. Oh. Kemudian saya nyusul tahun 93 karena panggilan ibu saya waktu itu sama bapak saya untuk membantu mengasuh anak panti asuhan di sana. Oh begitu. Iya, begitu tahun 93 4 tuh. Nah, gitu. Sekaligus mendirikan sekolah SMP tadi. Sampai sekarang. Sampai sekarang sudah bagus, sudah ada SMA-nya juga dan termasuk sekolah unggulan di Sorong Kabupaten. Yang tadi itu. Ya, jadi itu Ustadz, kalau masalah kendala saat itu yang namanya saya mau dipukuli, saya diusir itu biasa Ustadz. Biasa ya? Iya biasa, ya nggak masalah. Itulah risikonya daif. Ya, jadi itu sekarang justru sekarang yang menjadi masalah kami itu adalah tadi itu kekurangan tenaga yang betul-betul siap tempur di sana dengan masyarakat di sana untuk memberantas kebodohan baca tulis Al-Quran di sana Ustadz. Oke. Ya gitu. Baik. Semoga didengar untuk umat Islam di Jawa dan bisa peduli dan apa yang menjadi kendala saudara-saudara Muslim di Papua bisa secepatnya teratasi Pak Dwi. Iya.